yang langsung kepada Tuhan dan mulia adalah ketika engkau memperhatikan orang-orang lapar, orang miskin dan orang kekurangan. Engkau sedang berbuat itu bukan kepada orang itu, tapi kata Tuhan, engkau sedang berbuat itu kepadaku. Saudara, ini sebuah kehormatan. Ini sebuah kemuliaan dalam kehidupan ketika engkau menolong mereka. Saudara, bayangkan kenapa Tuhan pada akhirnya berkata, siapa berbelas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan. Tuhan menempatkan dirinya seperti orang yang berutang kepada orang yang berani berbuat sesuatu kepada orang lemah. Kenapa orang yang berani berbagi, saudara, hidupnya terhormat? Karena kenapa? Hampir semua orang itu egois dengan dirinya. Hampir semua orang kepengen segala sesuatu untuk dirinya. Kecenderungan banyak orang, saudara, hanya memikirkan bagaimana hidupnya sendiri survive dan cukup. Sangat sedikit orang yang punya cara pandang seperti Tuhan. Dan yang sedikit itu ada di ruangan ini. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lihatlah Tuhan yang mampu melipat gandakan ketika saudara dan saya berani berbagi kepada orang yang lemah. Kalau tidak salah di tempat ini sering ada kegiatan-kegiatan berbagi kasih kepada orang miskin. Saya berdoa biarlah semangat itu tetap menyala. Amin. Semua ambil bagian. Apa yang kita bisa lakukan sekecil apapun, percayalah itu besar bagi mereka. Temanku cerita, ketika ia masuk penjara, dia baru sadari betapa berartinya uang 5.000 rupiah. Karena kawanku ini orang kaya, tapi diizinkan Tuhan masuk penjara. Ketika masuk penjara dia baru tahu arti 5.000 rupiah bagi orang yang terpenjarakan. Pada saat dia berbagi 5.000 rupiah, Pak, kayak disembah-sembah oleh orang yang ada di penjara. Karena itu seperti jutaan bagi mereka. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir yang kita kasih itu kepada orang miskin itu kecil. Tapi itu besar bagi mereka. Beberapa waktu yang lalu ketika acara Paskah, dibagi KFC. Dan KFC-nya itu lebih berapa kardus. Jam 1 malam saya keliling bagi-bagi KFC itu di pinggir jalan. Kepada orang yang pemulung, kepada yang tukang becak. Dan saudara tahu ketika saya kasih 1 kotak KFC itu dia memperlakukan saya seperti Tuhan. Kayaknya dia sedang jumpa dengan Tuhan. Ucapan terima kasihnya itu luar biasa sekali. Maka Alkitab berkata betapa berbahagianya memberi daripada menerima. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan surgawi. Jangan tutup hatimu, jangan keraskan hatimu, jangan tutup tanganmu. Ketika orang sebelahmu sedang butuh pertolonganmu, berikan seperti apa yang Tuhan katakan. Saya percaya orang yang berbagi itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Next. Saya selesai jam berapa ini? Saya harus buru-buru ya nanti ya dari sini. Kita mencintai orang miskin bukan karena apa-apa, bukan karena supaya masuk di live, bukan karena supaya Anda dan saya terkenal, karena hari-hari ini ada orang yang begitu, tujuannya adalah eksploitasi, betul enggak? Tetapi kita mengerjakan itu karena kasih. Mengapa Anda dan saya harus mencintai orang miskin karena kasih? Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 berkata begini, kita baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa ukuran seseorang mengasihi Tuhan, kita lihat seperti apa perlakuannya terhadap sesamanya. Karena mengasihi Tuhan itu tidak cukup dengan perkataan dan teori yang kita sampaikan.
Tetapi ukuran orang itu mengasihi Tuhan, apakah ia mengasihi saudaranya? Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara tahu mengapa kasih itu penting bagi orang miskin? Karena hidup dalam kemiskinan itu enggak enak. Mungkin hampir semua di antara kita ini adalah orang yang dulu seperti itu. Dengan anak-anak saya selalu cerita. Waktu saya dulu sekolah, dari kelas 6 SD saya sudah tukang becak. Sampai SMA saya tukang becak. Untuk beli sepeda saja, sepeda ontel itu dulu enggak bisa. Dan untuk menyambung hidup saya, selain daripada tukang becak, Bapak Ibu, saya pemulung juga. Saya cari-cari barang bekas itu dan akhirnya saya jual begitu besi bekas, macam-macam lah itu. Hal lain yang saya lakukan adalah mencari kelapa di kelapa orang yang jatuh itu. Itulah salah satu penyambung hidup. Dan saya dari kelas 6 SD tukang becak. Sampai SMA saya tidak malu soal itu. Ya, sampai SMA itu saya tukang becak. Kalau saya tidak keluar dari Nias mungkin akan tetap jadi tukang becak. Kemiskinan itu gak enak. Dan perhatikan baik-baik. Kasih itu jawaban yang terbaik bagi mereka karena kemiskinan itu gak bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Orang miskin itu tak punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Sulit menemukan cerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya datang membawa kebaikan itu, maka itu adalah tempat yang terbaik bagi mereka mengerti ternyata ada Tuhan yang baik. Jadi kepedulian kita itu adalah salah satu tempat memperkenalkan kepada mereka Tuhan itu baik karena mereka tak pernah punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Jangankan mereka yang berkekurangan, Anda dan saya pada saat hari ini engkau hadapi masalah, sulit engkau bercerita tentang kebaikan Tuhan. Betapa sukarnya berkata Tuhan itu baik kalau engkau lagi ditimpa masalah. Pengusaha-pengusaha yang bangkrut pada saat bangkrut, itu bukan pekerjaan mudah untuk berkata Tuhan itu baik. Apalagi orang-orang miskin yang tak pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi izinkanlah Tuhan memakai hidup kita hari ini. Sekecil apapun yang engkau lakukan kepada mereka, sebenarnya engkau tidak sedang membawa beras. Engkau sedang memperkenalkan Tuhan yang baik kepada mereka. Dan mereka akan berkata, oh ternyata Tuhan itu baik. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Cinta itu harus dengan kualitas. Boleh bantu saya slide berikutnya? Saudara, mari kita rubah cara berpikir kita. Memberikan cinta, memberikan kepedulian itu tidak boleh asal-asalan. Bukan dengan murahan saudara. Bukan dengan sisa-sisa. Tetapi perhatikan. Cara kita mencintai sesama kita. Yesaya 58 ayat 10 berkata. Apabila, baca sama-sama. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar. Apa yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ada orang yang berkata dengan puas berkata, oh Pak setiap kali aku di lampu merah itu aku kasih kepada pengamen itu 2.000 rupiah. Kalau ada orang ini aku kasih sekian. Saudara mari kita belajar mengerti seperti apa Tuhan. Setiap kali kita mempedulikan, berikanlah yang terbaik. Harus dengan kualitas. Catat ini. Ukuran yang engkau gunakan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu.
Jadi kepedulian dan perhatian kita kepada sesama kita itu sebenarnya mencerminkan berkat hidup kita. Makanya kalau di BKG, Badan Kerjasama Antar Gereja, kalau kami memberikan bantuan beras misalnya, saya selalu yang cari berasnya dan saya pilih beras premium. Saya nggak mau kasih kepada keluarga prasejahtera itu beras yang apa itu, yang udah agak bau itu. Saya beli, saya cari, saya bilang kita ini untuk orang yang susah, orang lapar. Harus yang diberikan adalah beras premium. Itu prinsip saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa lupa Tuhan bilang, ukuran yang engkau gunakan kepada orang lain itu akan diukurkan kepadamu. Mari kita belajar saudara, Tuhan bilang, apa yang engkau inginkan sendiri. Ini perlu pelajaran serius. Karena ini nggak mudah Bapak Ibu. Tak mudah, apa yang disukai hati kita, itu yang kita berikan kepada orang lain, itu tak mudah. Sebab orang dunia akan berkata, kamu bodoh sekali. Tapi saya percaya, ini adalah konsep Tuhan. Yang berani melakukannya, Tuhan sendiri akan berurusan dengan hidup kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Coba slide berikutnya, boleh bantu saya. Mother Teresa, seorang yang terkenal di India, melayani bukan hanya dengan apa yang dia berikan, tapi hidupnya dia berikan. Dia layani orang-orang gila, dia mandikan, dia perhatikan. Orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Orang-orang yang bagi kebanyakan orang menjijikkan. Yang dilakukan oleh Mother Teresa, dia jemput orang-orang yang menjijikkan itu, dia peluk dan dia mandikan, dia bersihkan. Dia layani mereka-mereka yang kebanyakan orang sudah tidak mau bersentuhan lagi. Enggak mau dekat lagi. Makanya dia berkata, this is the meaning of true love. To give until it hurts. Jadi memberikan sampai mungkin ada rasa sakit. Pengorbanan, dia tidak hanya memberikan apa yang dia punya. Hidupnya juga dia berikan. Ini adalah sebuah pekerjaan mulia yang sampai hari ini gak bisa dilupakan. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini berita besarnya. Boleh slide berikutnya, bantu saya. Mencintai orang miskin itu upahnya besar. Boleh kita baca ayat ini? Nanti Bapak Ibu pulang ya, baca juga ulang-ulang bacain. Firman Tuhan bilang apa? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bilang sebelahmu membagi roti. Bukan roti orang ya, rotimu. Apa yang kau makan itu yang dibagi. Apa kata firman Tuhan soal ini? Next. Perhatikan ayat bagian berikutnya. Perhatikan, ketika engkau melakukan itu, maka firman Tuhan katakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Disembuhkan loh. Berbagi roti kepada orang lapar itu ada kuasa yang bekerja. Bagian berikutnya Tuhan bilang apa? Boleh bantu saya slide berikutnya? Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menindas orang, tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan tidak memfitnah. Ada doa yang penuh kuasa ketika ada tangan yang mau berbagi kepada orang lapar. Mau doanya dijawab? Karena kenapa? Hati Tuhan itu mencintai orang miskin. Ketika Anda dan saya peduli dengan orang miskin, maka Tuhan yang akan peduli dengan hidup. Slide berikutnya, boleh bantu saya?
Baca sama-sama, 3, 2, 1. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diadiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini yang saya sebut di atas hukum ekonomi. Kalau ekonomi berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ekonomi Tuhan itu berbeda, 1 tambah 1 itu tidak selalu 2. Bisa 11. Terakhir, bilang sama-sama tangan yang diurapi. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita berbagi dengan orang lapar, firman Tuhan bilang apa? Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh angkatan-angkatan dahulu. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tangannya diurapi Tuhan. Kalau engkau para medis, tanganmu itu dibuat dingin oleh Tuhan. Setiap kali tanganmu bergerak dibuat berhasil oleh Tuhan. Tangan yang mau berbagi, yang mau membagi rotinya itu, tangan itu juga akan diurapi oleh Tuhan. Amin. Saya percaya ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan heran ada orang-orang biasa saja tak memenuhi hitungan. Tapi kenapa apa yang dikerjakan selalu berhasil? Karena dia mempedulikan orang miskin. Yang paling terakhir, boleh slide berikutnya. Itulah sebabnya Sungai Yordan selalu dirivalkan dengan Laut Mati. Kenapa saudara? Lihat gambar ini, itu mata kita sudah bisa menerjemahkan apa yang terjadi di sana. Sungai Yordan begitu suburnya dan Laut Mati begitu gersangnya. Tidak ada kehidupan. Di Laut Mati itu saudara, itu gak ada kehidupan. Kalau engkau pergi ke sana, gak ada satu jenis binatang pun yang hidup di laut itu. Semua mati, kenapa? Karena Laut Mati itu adalah laut yang punya tingkat kegaraman yang tinggi. Jadi saya dulu tak percaya kalau orang bisa terapung. Nah, setelah pergi ke sana betul-betul orang bisa terapung. Dan saking asinnya itu pahit rasa airnya. Kenapa? Karena satu-satunya laut yang tidak pernah mengalirkan dirinya kepada yang lain itu adalah Laut Mati. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi Sungai Yordan itu sungai yang subur. Lembah Yordan itu adalah lembah yang subur. Kenapa? Karena airnya itu mengalir saudara. Ada kehidupan. Ada berkat yang berlimpah di sana. Katakan amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu.